Abang apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat. Lagi di mana nih, Bang? Posisi masih di KL nih dan masih Oh, nggak bisa balik. baik. Oke, terima kasih ya sudah menyediakan waktunya di sore hari ini, Bang. Sama-sama. Nah, teman-teman, sekilas tentang profil Kak Rajib akan saya bacakan dulu ya. Jadi, Kak Rajib atau Bang Muhammad Razif ini adalah sekarang sebagai Ketua Dewan Penasihat PPI Malaysia dari periode 2021 hingga 2022, yang dimana latar belakang pendidikannya adalah yaitu PhD in Political Science, Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Science, International Islamic University Malaysia dari 2019 hingga sekarang. Kemudian juga Master of Human Science in Political Science, International Islamic University Malaysia. Wah, hilang airnya ya. Oke, sambil menunggu di sini airnya, saya lanjut membaca tanda datang. Lanjutin. Suaranya nggak dengerin. Belum ada. Cek suara. Sekarang ada. Halo? Nah, tuh udah. Ada. Cek. Suaranya kedengaran tapi kurang kerasin. Nah, ini hilang suaranya. Ya, mungkin sambil menunggu Ain dulu ya, balikin audionya. Saya kembali membaca CV dari Mas Rajif. Ya, ini abang saya nih pas di Pare. Pertama dari pendidikan, beliau merupakan PhD dari Political Science di Islamic Reveal Knowledge and Human Science ya, International Islamic University of Malaysia dari tahun 2019 sampai saat ini. Terus yang kedua juga beliau juga ngambil karir di pendidikan juga sebelumnya di Master of Human Science in Political Science International Islamic University Malaysia pada tahun 2016 sampai 2018. Juga di Faculty of Social and Political Science di FIP atau FIP di Universitas of Shah Kuala University, graduated with honor complement pada tahun 2010 sampai 2014. Nah, kalau bicara pengalaman luar biasa sekali, beliau juga pernah menjabat sebagai President of Indonesian Student Association in Malaysia atau mungkin disingkat bahasa Indonesianya PPI Malaysia. Terus juga beliau pernah menjadi Vice Chairman of Indonesian Student Association, International Islamic University Malaysia.
dan juga pernah menjabat sebagai Ministry of University Student Executive Organization of Syah Kala University in Banda Aceh pada tahun 2013 sampai 2014. Nah, sebelumnya saya ingin nyapa dulu. Halo Bang Rajiv, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Indri Mano. Oke. Alhamdulillah. Iya, Tambah dulu sih. sehat nih kayaknya ini. Alhamdulillah. Ya beginilah suasana di rantau ya, udah ya. Gimana keadaan di Malaysia gimana? Sekarang kita masih Susah. Gak bisa kita masuk kemana-mana ya? Mas Belum Indri. bisa masuk ya? Masih masuk bisa, tapi harus memang menghabiskan biaya yang enggak kecil ya. Jadi mau nggak mau kita harus ngabisin uang sekitar berapa ya? 15 jutaan lah untuk kembali lagi ke Malaysia. Jadi itu pilihan untuk tetap di sini dan nggak kembali ke Indonesia. Itu biaya persyaratan apa ya Bang Rajib 15 juta? Kuarantin selama 7 sampai 10 hari di sini seketika sampai kemari, dan itu biaya kuarantin yang nanggung kita pendatang. Waduh, lumayan ya. Okay. Nah, ini kayaknya Ain. Oke, Ain, suaranya udah jelas. Saya kembali Ain is back. Thank you Kak Indre. Oke, Bang Rajib, sebelum memaparkan, ini teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, boleh banget nanti disampaikan melalui kolom komentar, atau jika pada sesi Q&A nanti mau open mic, bertanyanya boleh raise hand ya di kolom participants. Oke, Bang Rajib, udah ready? Oke. Oke, silahkan Bang Rajib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT, dan terutama terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Otak Community, Kampung Course, dan tentu saja Muhammad Indriwanov selaku orang yang pernah mengenal saya, dan saya juga mengenal beliau banget karena kita admire bagaimana karisma seorang Bang Kibo dulunya ya di Pare ketika tahun berapa tuh ya, saya lupa, 2015 if I'm not mistaken. Beliau ini adalah salah satu orang yang aktif di kegiatan dan tidak juga menonton di pembelajaran aja, sehingga komunikasi dan impression ketika mengenal beliau juga ini orang asik, dan alhamdulillah silaturahim dan beberapa event internasional mempertemukan kita kembali. Dan tentu saja the power of social media, I'm so active di Instagram, maybe Facebook, kita bisa keep in touch kembali, dan inilah salah satu hasil atas mahalnya networking tersebut, yakni kita bisa bersama-sama berkumpul di agenda untuk sharing nih, sekedar sharing seputar pendidikan dan beasiswa Malaysia. Nah, saya hampir lupa judulnya, tapi Ain cerdas banget langsung nunjukin poster, jadi saya langsung ingat. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah hadir. Ini momen menarik yang saya ingin sampaikan, sangat sederhana, dan pasti semua pernah mendengar tentang keistimewaan belajar di sini, tentang bagaimana sih kiranya kita bisa melihat peluang belajar di Malaysia sebagai salah satu pilihan untuk dijadikan lokasi untuk belajar begitu. Kenapa demikian? Karena Malaysia lagi-lagi di samping letak geografisnya yang cukup dekat dengan kita, Indonesia ternyata menyimpan potensi yang cukup baik untuk dijadikan lokasi merantau anak-anak muda untuk menempuh pendidikannya, baik teman-teman yang mau start dari degree atau dari S1 atau mau menyambung ke jenjang berikutnya, Master dan PhD. Sedikit saya berikan perkenalan lagi, tadi disampaikan oleh Ain, saya sekarang tinggal di Malaysia, di AIUM, International Islamic University Malaysia. Saya dulu S1 di FISIP Unsiah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bukan Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet, Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Dan ya, I'm Acehnese, tapi ayah saya Melayu, dan saya tinggal lahir di Banda Aceh, tapi dibesarkan di Medan, sehingga bahasa saya mix banget nih. Pasti kalau misalkan dikatakan siapa Indonesia, ya saya banget lah begitu ya. Teman-teman sekalian yang hadir di sini, saya tidak mau berpanjang lebar lagi untuk sekedar announcement. Saya sekarang menempuh PhD di AIUM. Kenapa Malaysia menjadi tempat yang sangat potensial untuk belajar? Karena teman-teman sekalian harus paham bahwa Malaysia sendiri, di luar daripada letak geografis, ternyata menjadi salah satu option yang banyak sekali sahabat-sahabat kita dari luar negara merujuk ke negara ini sebagai negara tujuan untuk belajar. Nah, kenapa teman-teman sekalian?
Karena lagi-lagi yang pertama, kualitas pendidikan serta program pendidikan yang ada di sini itu semuanya skala internasional. Contohnya aja di kampus saya. Di kampus saya itu ada lebih kurang 85 negara lebih yang hadir sebagai members, baik itu part of OIC, organisasi Islam, yang teman-teman sebut dengan OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan di luar daripada itu kita juga tidak tertutup oleh negara non itu. Di tempat saya belajar dulu, di kawan sekelas saya, classmate saya ada yang dari Kanada, Mesir, Afghanistan, Turki, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kita berasa tidak terbatas untuk belajar dengan international level, meskipun hanya berjarak sekitar 45 menit dari Sumatera untuk menuju Malaysia. Berbeda dengan teman-teman Jakarta, barangkali sekitar 2,5 jam untuk menempuh ke Malaysia. Bedanya apa? Kita pakai paspor begitu. Kita pakai visa pelajar, kita harus punya izin tinggal di Malaysia. Namun ya jelas, namanya di tanah rantau tetap ada bedanya. Saya sudah setahun tidak pulang ke Aceh, sudah kangen banget ya rasa kopi di sana. Karena stok kopi saya sudah habis ketika bulan ke-6 pelaksanaan lockdown di sini, ataupun perintah kolam pergerakan. Jadi mau nggak mau homesick itu masih terasa hingga saat ini, dan ya teman-teman harus tahu deh kenapa mahalnya tentang perpisahan dan tentang berharganya perantauan itu adalah bagaimana teman-teman ketika jauh dari kampung halaman ingin sekali bisa kembali keep in touch dengan keluarga dan sanak saudara yang ada di kampung halaman. Itu yang pertama, kualitas pendidikan yang bertaraf internasional. Jadi berdasarkan data dari program pembangunan PBB di UNDP menunjukkan bahwa teman-teman harus paham di Malaysia sendiri kualitas pendidikan sudah terbaik ketiga di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Kita tahu Singapura, kita tahu Brunei, Malaysia adalah bagian daripada itu. Jadi kita teman-teman semua pasti tahu Malaysia berada di posisi ketiga dengan potensi kampus-kampus yang sangat luar biasa membantu untuk menjadi lokasi untuk belajar teman-teman sekalian. Nah, berikutnya apa teman-teman sekalian? Kita harus paham nih tentang bagaimana negara ini selain kualitas pendidikan, biaya yang sangat terjangkau teman-teman sekalian. Ini yang jadi tujuan. Kenapa terjangkau? Ternyata tidak semua kampus yang ada di Malaysia itu mahal. Dan living cost di sini dapat kita tutupi, bisa kita tutupi dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil kerja part time. Dan banyak teman-teman yang ada di Malaysia bahkan dapat belajar kemari tanpa beasiswa. Jelas, dengan effort yang lebih keras lagi atau usaha yang lebih keras lagi karena mereka harus bekerja sangat giat untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan di luar aspek pendidikan seperti living cost, biaya tinggal dan sebagainya. Lalu apa? Negara ini sangat multikultural. Tadi yang kedua biaya, yang ketiga tentang negara bagaimana diversity di sini sangat banyak terlihat. Kita tahu mungkin originally Malaysia memiliki 3 ras besar, Melayu, Chinese, dan India. Nah, namun karena negara ini menjadi tujuan belajar, banyak sekali foreigner, orang-orang asing yang datang dari luar negara ke Malaysia untuk belajar dan untuk mengunjungi dan untuk bekerja. Sehingga lingkungan ini menjadikan Malaysia sebagai negara yang sangat multiras dan multikultural. Dan jelas teman-teman semua boleh kemari, boleh keluar bahasa Malaysia. Teman-teman semuanya bisa kemari dan dapat berinteraksi langsung dengan rekan-rekan lintas negara, lintas bangsa, dan lintas agama. Semuanya ada di sini. Berikutnya apa? Bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, meskipun kita hanya sejengkal dari Indonesia, tapi di sini Malaysia ya juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penutur bahasa Inggris terbanyak, bisa saya katakan demikian, di Asia Tenggara karena dengan besarnya potensi tersebut. Nah, di sinilah yang menjadikan Malaysia menjadi tujuan yang sangat baik bagi teman-teman yang ingin improve bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris. Ini yang menjadikan saya menulis tesis, membuat assignment ataupun makalah, kesemuanya harus dengan bahasa Inggris. Jadi jangan ada lagi alasan bagi teman-teman semuanya yang ketika kemari nanti nyampe pas ditanya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, jangan seperti itu. Kita banyak tempat-tempat yang sangat bagus yang bisa kita tempah di sini untuk belajar bahasa, terutama bagi rekan-rekan yang ada di kampung course dan juga OTA Education must be free. Nah, semua bisa join di sana. Teman-teman coba langsung nanti biar bisa kemari, dan saya tunggu insya Allah kalau memang saya masih ada di sini begitu ya. Bisa mirip gitu ya? Iya, Mas Indri. Kenapa ada darah-darah Minang enggak saya nih? Nah, narati dong Bang, ntar ya. Dan berikutnya teman-teman sekalian, secara garis besar sistem pendidikan di sini tidak jauh berbeda dengan kita yang di Indonesia.
Tentu saja teman-teman semua di Indonesia tahu ada sekolah tinggi, ada sekolah tinggi, ada universitas, dan juga ada teman-teman semuanya tahu di sini kita ada akademi ya. Nah, di Malaysia itu ada 2 jenis, nah teman-teman semua tahu ada college dan ada university. Nah, college ini tempat belajar di mana berbagai course dan diploma ditawarkan kepada pelajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi, namun hanya di bidang-bidang tertentu ataupun spesifik begitu, seperti akademi dan sekolah tinggi kita, seperti sekolah tinggi ilmu ekonomi dan sebagainya. Nah, beda dengan universitas, universitas itu lebih banyak pilihannya dan lebih banyak fakultasnya begitu. Ini menjadikan Malaysia tidak jauh berbeda dengan kita. Nah, lalu apa? Malaysia sendiri memiliki list kampus yang cukup banyak, sehingga untuk bisa kemari, itu teman-teman semua memiliki opsi yang cukup besar. Karena apa? 10 universitas terbaik di Malaysia itu masuk di QS World Ranking, masuk ke kampus-kampus yang memiliki reputasi yang baik di ranking dunia. Salah satunya apa? University of Malaya, lalu University Putra Malaysia, lalu University Kebangsaan Malaysia. Nah, mereka berturut-turut itu ada di 150 besar. Dan ini sudah diupdate lagi tentang kampus-kampus besar tersebut. Dan UM ya, Universitas Malaya itu sudah masuk 50 besar yang ada di dunia. Maka sangat-sangat potensial dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak dan reputasi serta pengalaman mengajar di banyak tempat dan juga di banyak sekali institusi yang ada di Malaysia. Penyumbang graduan terbaik, penyumbang pakar-pakar terbaik itu di UM. Dan juga teman-teman tidak harus ke sana, ada banyak sekali pilihan. Tadi saya sampaikan Universitas Putra Malaysia, Kebangsaan Malaysia, University Science Malaysia atau USM 142, peringkat 142 dunia, University Teknologi Malaysia, ITB-nya Malaysia, Taylor's University private yang bayar uang kuliahnya pakai dolar, tapi memiliki reputasi yang sangat luar biasa, UCSI juga salah satu kampus yang bagus, swasta, UCSI University. Lalu ada University Teknologi Petronas. Nah, ini kampus yang langsung di bawah perusahaan minyak terbesar ya, petroleum company terbesar di Malaysia yang membuat universitas. Lalu University Utara Malaysia yang ada di Kedah, dan juga ada MSU, Management and Science University. Juga tidak lupa International Islamic University Malaysia sebagai salah satu kampus Islam internasional yang ada di Malaysia yang hanya ada 3 di dunia, Sudan, Malaysia, dan Pakistan. Insya Allah ongoing yang mau dibangun di Jakarta begitu. Nah, ini 10 kampus besar yang ada di Malaysia. Teman-teman bisa pilih yang mana teman-teman prefer, yang mana teman-teman ingin kunjungi dan jadikan tempat belajar. Ini hanya sekedar sharing, teman-teman nantinya bisa langsung cek di admission masing-masing kampus, tata cara pendaftaran dan lain sebagainya. Dan yang terpenting tentang bagaimana teman-teman bisa kemari, bisa belajar, dan bisa melihat potensi lebih baik lagi walaupun teman-teman tidak ke Malaysia begitu. Karena saya percaya bahwa belajar itu tidak terikat oleh letak geografis. Tapi kita harus paham bahwa belajar itu harus dapat memberikan perubahan mendasar tentang bagaimana teman-teman nantinya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, walaupun tanpa harus menginjakkan kaki ke luar negeri begitu. Saya lanjutkan teman-teman sekalian. Dari kampus-kampus tadi saya sampaikan ada yang terletak di Klang Valley atau di Lembah Klang. Lembah Klang itu adalah satu istilah yang disebutkan kepada 3 daerah yang ada di pusat Malaysia, yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Selangor. Jadi di 3 triangle ini itu disebut dengan Lembah Klang. Nah, ini banyak sekali kampus di sana. Teman-teman bisa cek salah satu kampus saya yang untuk ke Menara Kembar itu hanya membutuhkan waktu 20 menit via train dan 15 menit via mobil. Sangat-sangat dekat untuk aksesnya. Ini menjadikan kita di sini sangat mudah untuk mengakses ke tempat manapun dan lokasi manapun teman-teman sekalian. Lalu kira-kira biaya kuliah gimana gitu? Bang, gimana sih Bang tentang biaya kuliah di sana? Teman-teman bisa cek di setiap kampus itu sangat-sangat transparan mengenai informasinya di website resmi mereka. Di UM teman-teman bisa cek di postgraduate fee-nya bagi yang mau postgraduate atau bagi S1 bisa cek. Tinggal typing di Google tuition fee for UM 2021 untuk tahun ini. Nah,
setiap tahun biasanya akan ada update mengenai biaya perkuliahan, apakah naik, turun, atau lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa senantiasa melihat itu, karena saya tidak update, di setiap kampus, di setiap universitas, senantiasa diberikan listnya sangat detail di website masing-masing kampus. Tadi saya katakan di UM, juga bisa di UPM, ya cuman type aja study cost, di UPM berapa, di UKM juga bisa, teman-teman cek berapa admission fee, berapa tuition fee, semua tertera dengan sangat jelas. Kisarannya berapa Bang? Saya sampaikan. Kisarannya sekitar 10 sampai 15 juta untuk kampus-kampus yang barangkali negeri, ataupun lebih dari 10 dari 15 juta untuk kampus-kampus swasta. Tergantung jurusan yang Anda pilih. Kalau Anda ngambil medicine ataupun kedokteran, barangkali di sini di medical faculty itu sangat-sangat mahal ya. Tapi kalau untuk social science seperti saya, ya hanya sekitar 10 jutaan atau 12 jutaan, itu sudah cukup untuk per semesternya. Mulai dari jenjang master atau PhD. Nah, S1 itu lebih berubah lagi karena setiap semester harus bayar sekitar 15 jutaan. Bang, kok bisa lebih murah master daripada degree? Wallahu a'lam bishawab. Itu masih menjadi pertanyaan yang sangat membingungkan begitu ya. Membingungkan ya, bukan membagongkan ya. Jadi teman-teman bisa cek apakah nanti ada tempat-tempat yang barangkali potensial yang teman-teman rasa cocok nih sama saya begitu. By the way, di sini yang hadir apakah semuanya dari OTA community atau random nih? Coba di absen dulu di kolom chat, di absen. Teman-teman yang bahwa teman-teman nyimak diskusi kita. Contoh, saya Saipul, saya dari Minang. Terus lagi, saya Saripudin, saya dari Banjar. Typing di kolom chat ya, jadi saya bisa mungkin kalau ada teman yang barangkali di sana bisa menjadi mentor teman-teman di daerah masing-masing begitu. Udah berjalan sekitar 40 menit saya ngomong. Saya lanjutkan ya. Tadi sebagian tempat udah. UTM tadi sudah, UCSI sudah, semua kampus saya sampaikan. Pendaftaran. Nah, pendaftarannya teman-teman bisa cek di bagian admission. Itu bisa tertera. Nah, biasanya di setiap kampus itu akan ada tata cara mendaftar dengan sangat detail, baik itu diupload secara manual ataupun secara langsung, karena di setiap kolom chat itu, di tiap-tiap list yang ada di sana, semuanya bisa diupload dengan sangat detail dan semuanya bisa dilihat dengan jelas, seperti keperluan paspor, berapa tahun harus aktif, berapa panjang durasi pendidikan, berapa biaya semesteran, dan hal-hal yang perlu dikumpulkan seperti translate ijazah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan lain sebagainya begitu. Oke, banyak banget nih. Saya coba baca satu persatu ya. Oke. Dari Aceh, dari Minang, dari Jogja, dari Tegal, dari Malang, Cirebon, Tangerang, Bojonegoro, Blora, Minang, oke, Minang lagi, Lamongan, Aceh Pare, Sragen, Palangkaraya, Kalteng. Siap. Semuanya nggak ada yang berkerumun ya. Oke, semuanya tidak ada yang berkerumun dan tidak ada yang dilaporkan ke polisi. Oke, hati-hati teman-teman semuanya. Sekarang banyak yang tangkap nih. Berikutnya, aplikasi pendaftaran. Teman-teman semuanya, baik itu langsung atau tidak langsung, biasanya setiap kampus akan memiliki layanan agensi begitu. Nah, ini sangat banyak pilihannya untuk mendaftarkan ke kampus-kampus yang terkait. Biasanya kalau ada yang serius itu akan langsung diarahkan ke bagian agensi resmi kampus yang mana orangnya itu terdaftar secara resmi, dan itu bukan penipuan ya, karena ke semua bentuk pembayaran itu akan langsung bertransaksi dengan pihak kampus tersebut dan akan diurus secara real di sana. Kurs rupiah ke ringgit pun bisa teman-teman cek di website dan bisa teman-teman pahami bahwa yang mana penipuan, yang mana tidak penipuan. Jadi selama ini saya tidak pernah melihat ada case penipuan. Kalaupun ada, itu hanya sebagian orang ya yang barangkali tidak tahu. Apakah teman-teman nanti melihat ini sebagai salah satu ancaman untuk belajar? Saya rasa enggak. Dian dari campuran Rusia. Oke, selamat datang Dian yang campuran dari Rusia. Mungkin temannya Vicky Naki ya. Saya lanjutkan. Tadi pendaftaran saya sampaikan tentang bagaimana apanya, tentang dananya, tentang dokumen-dokumennya. Jadi apa aja sih Bang kira-kira dokumen yang dibutuhin? Yang pasti teman-teman harus punya foto terupdate, punya paspor. Karena teman-teman nggak bisa ke Malaysia kalau nggak ada paspor.
Ingat, paspor sama buku nikah beda-beda tipis. Jadi ketika nanti ke imigrasi jangan tunjukin buku nikah, tunjukkan paspor. Jadi itu sebagai dokumen resmi untuk teman-teman bisa kemari. Begitu ya. Mas Indri ngakaknya nggak santai nih. Oke, lanjut. Proposal penelitian bagi teman-teman yang mau melanjutkan studi ke jenjang master atau PhD. Nah, ini biasanya akan lebih didukung jika teman-teman punya referensi ataupun rekomendasi yang cukup kuat dari kampus tempat Anda belajar, seperti rekomendasi dari dekan, dari supervisor, ataupun dosen pembimbing, ataupun orang yang kredibel di bidang pendidikan yang akan Anda tuju. Semisal, ketika saya ingin mengambil Islamic Studies, maka saya harus mencari nih siapa sosok cendekiawan muslim atau Islamic scholars yang ada di tempat saya berasal, dan saya minta tanda tangannya agar lebih mempermudah untuk datang ke kampus dan menerima LOA. Saya ulangi, LOA, Letter of Acceptance atau Offer Letter. Nah, ini banyak. Jadi teman-teman bisa cek ya, dan jangan lupa semua dokumen harus teman-teman terjemahkan dalam bahasa Inggris begitu. Nanti akan ada proses yang dilanjutkan. Oke, yang mau nanya mungkin sudah di kolom chat, nanti akan masuk sesi Q&A oleh moderator. Sementara saya tambahkan dulu biaya hidup. Berapa Bang biaya hidup Bang? Teman-teman cek, teman-teman adalah model mahasiswa seperti apa? Apakah yang hedon atau yang prihatin? Kalau teman-teman mahasiswa yang hedon, saya tidak dapat pastikan 3 juta itu cukup per bulan. Tapi kalau teman-teman mahasiswa yang rela hidup prihatin, 1-2 juta itu cukup per bulan. Bahkan ada teman saya yang cukup ekstrim, 1 juta cukup 1 bulan. Itu di convert dalam ringgit, sekitar 300-an ringgit per bulan. Namun, bagi Anda yang barangkali memiliki lifestyle yang tidak santai, di mana HP harus berkamera 4 atau 7, layar HP harus 7,5, dan juga memiliki makanan yang tidak ada daging-dagingannya, ataupun harus dengan salad dengan dressing seharga sekian ratus ringgit, saya tidak sarankan Anda kemari. Saya sarankan Anda ke kampus-kampus sultan lainnya untuk bisa menempuh pendidikan di sana. Tapi jika Anda ingin bersusah payah di sini, tapi tidak harus selamanya bersusah payah, karena ada saatnya kita harus memiliki self reward untuk usaha kita, teman-teman harus bisa membedakan hal tersebut. Saya adalah orang yang sangat tidak betah berlama-lama dalam situasi prihatin. Ada kalanya seminggu sekali ya keluar cari angin begitu, cari suasana baru. Tapi tetap dengan prinsip Anda mahasiswa harus memiliki pengeluaran yang seefisien mungkin dan seperlunya begitu. Jadi itu tadi ya tentang akomodasi, tentang biaya tinggal. Biaya tinggal itu fluktuatif, teman-teman. Biaya tempat tinggal setiap kampus biasanya ada asrama, dan biaya asrama biasanya lebih terjangkau. Untuk S1 di kampus saya di IUM, S1 itu per semesternya, saya ulang ya, untuk biaya asrama di kampus saya, anak S1 itu per semester hanya sekitar 700 ringgit atau sekitar 2 juta per semester. Saya ulangi, bukan per bulan, tapi 1 sem. Murah banget Bang. Ya murah, karena memang untuk S1 biasanya biayanya akan dibuat terjangkau. Nah, untuk yang postgrade, master PhD, biaya asrama itu 1.500 atau sekitar 6 jutaan per semester. Begitu ya. Oke. Makanan. Nah, makanan jelas murah lah. Teman-teman bisa cek makanan di sini tidak jauh berbeda. Jadi kalaupun ada nanti cultural shock, ketika teman-teman sampai ke Malaysia nggak akan terlalu shock lah. Bagi teman-teman yang suka manis, di sini nasi lemak ada yang kuahnya manis. Bagi teman-teman yang suka pedas, di sini juga cukup banyak makanan yang pedas. Jadi teman-teman bisa melihat potensi tersebut untuk tidak lagi-lagi ya menjadi ancaman begitu. Kalau teman-teman nanti merasa bingung, kira-kira lokasi yang di sini, apakah makanan yang merasa terganggu, nanti teman-teman harus cobalah menyediakan bahan panganan dari daerah masing-masing, karena ada sebagian orang yang di sini juga memiliki demand yang cukup tinggi tentang makanan. Nggak bisa kena yang manis, nggak bisa kena yang pedas, nggak bisa kena ikan, nggak bisa kena ayam, ya udah makan batu aja udah. Soalnya banyak maunya. Tapi lagi-lagi setiap orang memiliki style yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa dicek seperti apa nanti lokasi yang kira-kira mau teman-teman kunjungi begitu ya. Itu tadi sudah saya sampaikan di makanan. Berikutnya transportasi, teman-teman yang dari Sumatera bisa naik kapal, yang dari Jawa juga bisa naik kapal, tapi agak lama lah 3-4 hari ya. Tapi kalau teman-teman yang dari Sumatera naik pesawat itu kalau dari Aceh 50 menit, Medan 45 menit, dari Riau 1 jaman, dari Padang 1 jam 10 menit, dekat banget.
Jadi kita bisa kemari dengan banyak sekali jalur. Kalau mau jalur darat, biasanya nyebrang mobil itu. Dari mana ya? Dari Batam kalau saya nggak salah. Ntar transit ke Johor. Nah di sini banyak moda transportasi. Di sini semuanya sangat maju ya. Moda transportasi train di dalam kota itu sudah nambah lagi. Dulu cuma ada monorail, sekarang sudah ada LRT dan baru kemarin diresmiin MRT. Jadi ada monorail, ada LRT, ada MRT. Teman-teman bisa pilih kemanapun di Malaysia terintegrasi dengan sangat baik. Begitu ya. Kereta api airport udahlah ada basi lah. Jadi kita tetap apresiasi pemerintah Jakarta punya LRT dan MRT ya. Tapi Malaysia sudah terlebih dahulu begitu. Tapi intinya kita udah punya lah Indonesia, nggak malu-malu banget gitu. Nah, apalagi teman-teman kira-kira yang ini mungkin udah 40 menit. Tadi udah saya sampaikan biaya, udah saya sampaikan makanan, udah saya sampaikan lokasi. Dan ini yang paling mahal mungkin teman-teman ingin ketahui ya, beasiswa. Oke, beasiswa. Teman-teman, bagian beasiswa ini banyak banget pilihannya, tapi tidak selalu ada begitu ya. Kenapa saya katakan tidak selalu ada? Karena biasanya musiman, apakah itu semesteran, apakah itu sesuai CGPA ataupun IPK, di sini namanya CGPA, cumulative grade point, dan di situ bisa teman-teman pilih kampus mana yang memiliki potensi beasiswa yang gede. Di kampus saya itu di AIUM, ada namanya AIUM Academic Excellence Award, ataupun beasiswa Maya Sejahtera atau beasiswa Abu Sulaiman, biasanya banyak. Nah, bentuknya ini berbeda-beda. Apakah full biaya kuliah aja, ataupun mengcover keseluruhan, seperti uang saku bulanan itu biasanya ada. Nah, yang lain ada tipe beasiswa yang pemotongan biaya kuliah, reduction fees. Nah, ini juga banyak. Jadi kalau uang kuliah teman-teman sekitaran 12 juta, biasanya dipotong setengah. Dan itu pasti membantu banget gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, di kampus-kampus lain di swasta biasanya ada tuh. Di Monash ada namanya Monash Bursaries for Indonesian Students. Jadi teman-teman harus tahu banyak banget kampus yang internasional yang ada di luar di luar Malaysia membuat cabang khusus ya, branch khusus official di bawah kampus induk di Malaysia. Salah satunya Monash. Kita tahu Monash itu ada di Australia, tapi di Malaysia mereka buat kampus sendiri. Dan saya nggak tahu katanya ongoing ataupun sudah ada di Jakarta kampus serupa dengan kurikulum mereka ya, dengan semua bentuk tata cara belajar ala Monash begitu. Jadi teman-teman cek. Tadi saya sudah sampaikan ada hot course internasional. Biasanya teman-teman yang sudah punya IELTS tinggal berangkat aja nih. Tapi kadang-kadang nggak rezekinya karena COVID, teman-teman yang lulus pun harus kuliah online. Ini juga masalah. Terus ada Malaysia International Scholarship. Ini biasanya untuk lokal, tapi saya pernah dengar ada internasional yang dapat. Dan saya kurang tahu bagaimana tata cara pendaftarannya karena saya tidak pernah coba. Tapi teman-teman bisa cek langsung di websitenya. Salah satunya adalah Malaysia International Scholarship. Bisa teman-teman cek requirement-nya. Seperti tentu saja IELTS ya, dan juga sertifikat matematik yang itu teman-teman semua pasti tahu, kayak kita tes potensi akademik tapi in English. I forgot the name. Maybe lupa namanya. Dan itu kayak sertifikat A-level begitu. Ada namanya LPDP, teman-teman punya LPDP di Indonesia, bisa langsung coba karena ini sangat potensial. Terus ada beasiswa Syariah Isra, ISDB, Islamic Development Bank, di sini biasanya ada. Terus ada Khazanah Scholarship, itu yayasan ataupun yang bekerja sama dengan Ancora Foundation ya di Indonesia, itu namanya Khazanah, untuk mengcover keseluruhan kebutuhan dan uang saku. Jadi tadi saya sampaikan banyak banget tipe-tipe beasiswanya. Ada yang pemotongan biaya kuliah, ada yang memang fully funded, artinya semua kebutuhan dan keperluan di cover oleh mereka begitu. Jadi teman-teman bisa pilih nih, kira-kira saya deserve yang mana, saya pantas menerima yang mana, begitu. Nah itu yang populer. Nah belum lama ini ada beasiswa Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional di kita di Indonesia yang bekerja sama di salah satu kampus di utara. Nama kampusnya Al-Bukhari International Scholarship. Nah ini banyak banget teman-teman yang di sana yang dapat beasiswa total selama 4 tahun untuk anak-anak S1 bagi yang lulus di beasiswa tersebut. Bisa teman-teman cek. Dan ini banyak banget modelnya. Di setiap kampus pasti memiliki jenis beasiswa tersendiri. Tinggal teman-teman nanti bagaimana memilih list ataupun requirement yang paling
kompatibel dengan kemampuan teman-teman semuanya, begitu ya. Berikutnya tentu saja banyak banget pilihan, banyak juga tantangan. Kalau teman-teman sudah ngerasa sekarang requirement sudah terpenuhi, sekarang tinggal melihat deadline dan jadwal penyelenggaraan beasiswa yang bersangkutan agar teman-teman tidak nanti merasa keteteran untuk menyiapkan semua-semuanya. Dan tentu saja kalau tidak, nanti di sini teman-teman bisa punya pilihan di tempat-tempat lainnya yang ada di dunia, tidak harus di sini. Nah, di Malaysia kita punya KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan kita punya 4 konsulat jenderal. Di mana aja? Di Johor, di Penang, di Sabah, dan di Sarawak. Ini teman-teman bisa pilih. Dari 4 tempat ini, 5 dengan KBRI, kita punya perwakilan yang cukup kuat di Malaysia, sehingga teman-teman mudah untuk nanti berkomunikasi dan meminta perlindungan jika terjadi sesuatu. Berikutnya, di Malaysia kita punya Persatuan Pelajar Indonesia, tempat saya memimpin tahun lalu. Nah, di PPI Malaysia, kita sudah sangat banyak melakukan kegiatan-kegiatan resmi, kegiatan-kegiatan besar yang semuanya terintegrasi dengan keperluan mahasiswa. Dari 35 kampus tersebut, saya diamanahi sebagai Ketua Umum tahun lalu dan berhasil melahirkan satu legacy yang cukup baik, yakni guidebook buku panduan studi di Malaysia. Teman-teman bisa cek nanti di websitenya, tapi sekarang saya dengar lagi maintenance. Nanti bisa teman-teman cek sekiranya ada. Di situ semua data itu lengkap yang nanti akan mungkin ada, tapi saya tidak tahu apakah itu for public karena itu biasanya saya berikan ke maba-maba yang ada di sini. Nanti teman-teman yang barangkali punya akses, barangkali bisa cek. Kayaknya saya ada simpan sedikit sneak peek-nya, tapi ini bukan dokumen resmi. Saya izin share screen ya, Mbak Ain ya. Nanti teman-teman bisa cek apakah nanti barangkali teman-teman punya akses ke sana dan bisa ke sana. Insya Allah tidak harus ada di Malaysia, tapi teman-teman semua harus paham bahwa Malaysia salah satu tempat yang potensial banget untuk dijadikan tempat belajar nanti di sini. Nah, ini buku panduan studi di Malaysia oleh PPI, dan ini pertama kalinya dibuat di masa PPI saya, dan alhamdulillah manfaatnya besar banget, dan ini setidaknya ya bisa mengurangi beban-beban teman-teman untuk bisa mengurangi browsing. Biasanya di sini akan ada beberapa bagian kalau saya nggak salah, tapi ini belum belum mungkin selesai revisi karena sebagian yang ada di sini masih harus update, dan setiap tahun saya minta ke pengurus baru agar apapun informasinya harus diupdate di buku ini agar siapapun yang masuk nanti mudah untuk bisa mencapai informasi. Mohon maaf, muka saya nggak santai di daftar isi. Ya biasalah, dulu fotonya candid ya ketika jadi ketua. Dan yang lain-lain bisa teman-teman cek semuanya. Kira-kira sampai di sini aja mungkin yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang kira-kira perlu untuk ditanyakan lagi, insya Allah nanti masuk ke sesi Q&A. Dan alhamdulillah sudah hampir 1 jam saya ngomong. Waktunya saya mencari air. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ain. Baik, terima kasih Bang Rajib, luar biasa sekali sudah memberikan paparannya hari ini. Ya teman-teman, buat yang mau bertanya, silahkan pertanyaannya disampaikan di kolom komentar, atau yang mau bertanya secara open mic boleh langsung raise hand aja. Oke, di kolom chat tadi ada yang bertanya nih Bang, dari Sofi Mutmainah. Ada apply beasiswa di Malaysia tanpa ada tanda tangan expert? Gimana tuh Bang? Well, wait a minute. Bang, boleh share contoh proposal penelitian untuk S2? Yang ini ya? Yang di bawahnya tuh Bang. Ada apply beasiswa di Malaysia tanpa tanda tangan expert? Ada untuk anak-anak S1. Tapi yang terbaru saya dengar, harus ada rekomendasi nih. Even untuk anak-anak degree ya, untuk anak-anak S1. Siapa? Dari mana? Dari ketua RT. Jadi teman saya kemarin dapat rekomendasi dari ketua RT. Karena sudah nggak tahu harus minta rekomendasi ke siapa. Katanya kepala sekolahnya killer. Jadi dia minta tanda tangan dari Pak RT. And it has to translate, convert from Indonesian to English. Jadi itu kocak, dan alhamdulillah dia keterima di kampus, salah satu kampus swasta kalau saya nggak salah. Dan nggak tahu apakah itu RT, tapi intinya dia ini adalah orang yang kontributif lah.
nggak nyusahin begitu. Jadi teman-teman coba cari kira-kira yang punya rekomendasi. Jadi expert di sini juga bisa jadi tokoh masyarakat ya. Expert di sini nggak harus selalu pakar akademik, juga bisa jadi tokoh masyarakat. Ya bayangin aja lah, kalau teman-teman punya suara ayam berkokok, kedengeran nggak? Kedengeran Bang. Ya, punya tetangga. Jadi di sini suasananya emang ada di pinggir kota, jadi banyak orang ternak. Berisik banget ayam. Nah, oke, lanjut ya. Tadi udah saya sampaikan, tanda tangan, expert nggak harus pakar akademik, bisa juga tokoh masyarakat. Bayangin, kalau teman-teman punya rekomendasi ataupun tanda tangan expert dari rektor, dari gubernur, doa-doa dapat dari staf khusus presiden. Saya nggak tahu di mana staf khusus presiden sekarang, yang milenial terutama ya. Terus dari Pak Presiden langsung barangkali. Nah ini bisa. Atau tanda tangan dari Pak Menko Polhukam. Ini jelas pasti keterima karena yang memberikan expert ini, yang memberikan tanda tangan adalah tokoh masyarakat, begitu. Dr. Tirta misalnya. Aduh, Bang Rajib ini bisa aja deh ya. Oke, berarti kalau untuk magister harus dapat TTD dosen dari S1 ya, Bang ya? Pertanyaan lanjutan dari Sophie. Sebaiknya, terutama supervisor. Dan ini biasanya akan berkesinambungan ya. Kalau Anda baik, biasanya langsung diberikan rekom oleh dosen pembimbing. Tapi kalau emang Anda mahasiswa yang hidup segar mati tak mau, biasanya supervisor Anda pun ataupun dosen pembimbing Anda juga ogah-ogahan ngasih rekomendasi begitu. Jadi bagi yang mungkin dari kampus-kampus ataupun dari universitas dengan reputasi kekeluargaan yang cukup baik, biasanya ini mudah. Saya kemarin minta rekomendasi dari dekan FISIP Unsia ketika saya mau nyambung S2 dan alhamdulillah dapat. Ya, begitu. Oh ya, tadi dari Mr. Sunshine yang katanya boleh nggak Bang share contoh proposal penelitian untuk S2 dan S3? Boleh mungkin sharing nih Bang, penelitian S2 atau S3-nya Abang nih? Boleh nggak? Nah, ini kan yang bersifat confidential ya. Jadi saya serba salah juga kalau mau share-nya, karena saya pahami juga tulisan saya tidak cukup mumpuni untuk ditiru. Teman-teman bisa cek langsung di di internet, itu banyak banget. Dan teman-teman nggak harus melihat ke saya karena tiap-tiap kampus biasanya beda-beda. Teman saya kemarin ke Malaysia, itu waktu itu dia cerita sekitaran tahun 2004-an, dia kemari membuat proposal penelitian itu pakai handwriting, nulis tangan sekitar 3 lembar atau 4 lembar, if not mistaken, ditulisnya sekitar 4-5 halaman, disubmit langsung ke kampus karena dia kebetulan lagi di Malaysia, keterima. Jadi contoh ini adalah untuk meyakinkan pertama kali ini, nggak harus fully research proposal, enggak. Jadi teman-teman buat aja briefly dengan sangat singkat, dan nanti biasanya akan keterima, dan konten bagaimana teman-teman nanti menelitinya yang akan dinilai. Dan itu harus direct ke supervisor idealnya, ke calon pembimbing Anda, begitu ya. Dan bisa teman-teman cek, banyak banget Mas Sunshine ya, Matahari Bersinar. Kepada Mas Matahari Bersinar, insya Allah nanti bisa cek nanti di Google, YouTube, Sera, semuanya ada. Oke deh. Ya, teman-teman yang mau bertanya lagi silahkan ya di kolom komentar, atau yang mau open mic langsung boleh raise hand biar bisa ngobrol langsung nih. Ngomong. Jangan nggak bisa ngomong, nggak bisa bahasa Inggris. Jangan. Kita pakai bahasa Indonesia. Silakan sampaikan. Oke, Bang, kalau boleh tahu di sana kalau kita lagi study boleh sekalian kerja part time gitu nggak? Wah, itu gua banget. Jadi teman-teman semuanya yang ada di sini, boleh ya? kalau memang kira-kira tidak punya akses beasiswa, kerja deh gitu. Nah, kerja ini banyak. Ada yang kerja restoran, ada yang kerja ngajar ngaji, ada yang kerja travel gitu. Saya bisa enrollment S3 itu dari uang travel. Saya usaha banget dari nol. Jadi jangan teman-teman lihat saya hanya sekedar pejabat politik di kemahasiswaan, enggak. Saya itu usaha, saya itu berniaga ibaratnya ya. Menjadi entrepreneur itu wajib, dan teman-teman semua jangan pernah berharap menjadi penghasil rezeki untuk diri sendiri, tapi kalau bisa untuk orang lain lah. Kalau emang nggak mau, untuk diri sendiri dulu begitu. Kalau emang mampu, ya nanti dikembangin bisnisnya. Tapi kalau emang teman-teman di jalannya di birokrat juga nggak masalah. Setiap orang kita terlahir dengan potensi masing-masing ya. Kalau saya melihat memang usaha itu wajib, dan saya di sini tidak juga total beasiswa, juga saya mencari sampingan saya dengan bekerja. Dulu master dapat bantuan
dapat beasiswa PhD ini mulai lagi saya coba apply lagi, tapi ongoing alhamdulillah dapat dikit pemotongan biaya. Jadi teman-teman semua cek lah kira-kira kalau emang ada potensi untuk mendapatkan bantuan tersebut atau beasiswa tersebut. Oh ya, siap. Oh Bang, mungkin Abang punya informasi nih kalau misalnya udah berkeluarga gitu, kalau mau studi ke Malaysia, ada beasiswa yang memungkinkan untuk bawa keluarga nggak ke sana? LPDP sih, LPDP biasanya dia ngasih tunjangan. Ini nanya ke saya ini karena saya baru berkeluarga, jadi serba salah saya jawabnya. Tapi saya bisa sampaikan teman-teman LPDP itu bisa dipermudah banget. Tapi ini ada kisah inspiratif ya, kisah inspiratif dari senior saya di IUM, suaminya master, istrinya master, punya anak 3, suami istri kagak ada beasiswa, dan mereka berdua survive study di sini. Kalau saya nggak salah, suaminya baru selesai. Dan yang seperti itu banyak. Suami istri tanpa beasiswa, punya anak 3, dan mereka survive. Ini aja saya jadikan contoh. Teman-teman cek. Dan lagi-lagi saya sampaikan, tidak harus di Malaysia, teman-teman. Kita punya Timur Leste, kita punya tempat Raul Lemos. Jadi banyak orang nggak tahu nama Presiden Timur Leste, tapi mereka tahu tokoh Timur Leste namanya Raul Lemos. Coba saya tanya, ada yang tahu siapa nama Presiden Timur Leste? Nggak ada. Tapi siapakah tokoh Timur Leste yang teman-teman kenal? Raul Lemos. Nah ini contoh ya. Jadi teman-teman coba cek apakah itu di Singapura, apakah itu di Brunei, apakah itu di Vietnam. Sorry, di PPI Vietnam kayaknya nggak ada deh. PPI Filipina, bisa teman-teman cek di sana. Karena dengan perbedaan yang tidak cukup jauh dari kita bisa mudah survive belajar di sana. Begitu. Oke, Rajit ini kocak banget asli. Oke, Bang, karena saya S1 di Indonesia, jadi saya tahu banget perbedaannya. Jadi bedanya itu sebenarnya nggak kepada sistem ya, tapi kepada kedisiplinan dan manajerial. Contoh, di Malaysia ketika awal masuk itu hari pertama dosen di setiap kampus atau lecturer itu langsung memberikan satu silabus yang isinya per subjek, per pertemuan dosen yang tidak begitu. Nah, begitu. Jadi coba teman-teman cek deh kira-kira manajerial ataupun kedisiplinan ini bisa ditiru untuk kita, dan apa juga punya plan kalau suatu saat ngajar fix, karena kayaknya ada beberapa yang di sini mahasiswanya teman abang ya. Kayaknya saya selalu tua di sini, tapi nggak apa-apa karena sebagian dari Anda kayaknya ada juga mahasiswa teman saya, teman angkatan saya malah udah jadi dosen muda di salah satu kampus, dan kayaknya dia yang menguji kalian ya. Tapi teman-teman kalau memang kira-kira melihat ada hal mendasar yang harus diperbaiki, seperti tadi ya saya bilang ya, kedisiplinan. Di sini supervisor ataupun dosen pembimbing, ketika Anda hilang, Anda dicariin, bukan dilupain. Di Indonesia kalau Anda lupa skripsi udah bodo amat lah. Itu sampai zaman nanti Dajjal turun sama pasukan nggak akan dibantu. Tapi kalau emang teman-teman sekarang ibaratnya punya potensi di Malaysia tapi mungkin lalai, bisa diingetin nama supervisor. Bro, nanti di mana bro? Ajif, it has been a while. Where are you? You need to consult with me. It's already chapter 3 and we should prepare for research methodology. Biasanya segala-galanya akan diinformasiin. Dan di sini yang saya bilang, metode belajar yang sangat-sangat humanis itu harus diterapkan di Indonesia. Dan di Indonesia banyak yang seperti itu, tapi tidak sedikit yang tidak begitu. Jadi kalau teman-teman kira-kira punya permasalahan di kampus kita yang barangkali A, B, C, D itu tolonglah dihilangkan dan dilihat aspek yang lain. Yang lain teman-teman di sini kita punya metode sit-in exam dan juga take home exam sama, open book exam. Apakah itu di sini atau di Indonesia kayaknya sama aja. Yang pasti assignment itu in English di kampus-kampus tertentu. Tapi di UKM tuh kok saya nggak salah pakai bahasa Melayu. Di UKM karena itu kampus kebangsaan dan masih campaign bahasa Melayunya kental banget. Berikutnya saya izin buka jaket panas. Baik Bang, kirain tadi izin apa ya? Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Silahkan raise hand aja. Atau mungkin dari Bang Indre, Bang Kibo, ada yang ingin didiskusikan mungkin Bang? Udah nggak Kibo lagi dia, udah ganteng. Bang, nanya Bang, ada beasiswa S2 yang nggak butuh IELTS TOEFL nggak Bang? Nggak bisa bahasa Inggris? Muhammad Indrewano nggak bisa bahasa Inggris, nggak mungkin. Ini sebuah kemustahilan yang hakiki nih. Di Malaysia ya beasiswa tanpa IELTS ada nggak ya?
Kalau saya nggak salah, tapi MIS ada sih, Malaysia International Scholarship itu ada. Belum pernah dengar Mas Indri, belum pernah dengar sampai saat ini. Tapi, nah ini saya sampaikan ya, jenjang seleksinya di Malaysia itu nggak seribet di LPDP. Ini mohon maaf nih bagi teman-teman yang aware di LPDP. LPDP itu banyak banget tesnya. Itu sampai Sun Gokong dapat kitab suci, kita belum lulus seleksi itu. Jadi saking panjangnya, yang TPA-nya, yang penulisan artikelnya, yang surat motivasi banyak banget, dan itu berubah. Saya pernah dapat, saya jujur ya, saya pernah ikut seleksi LPDP, nggak lulus. Ketika saya mau nyoba master kemarin, di situ saya udah malas. Nah, waktu itu aja kalau saya nggak salah itu 3 tahap. Sekarang katanya 4 atau 5 tahap. Ada TPA-nya lah, ada tes motivasinya, karena ribet lah. Dan teman-teman coba cek nanti kalau memang ntar di sana lulus ya itu rezeki teman-teman, dan artinya Anda deserve untuk mendapatkan beasiswa tersebut begitu. Berapa rata-rata IELTS-nya, Bang? Di sini nggak terlalu tinggi sih, 5,5, 6 itu udah lulus biasanya. Karena cuman persyaratan masuk, dan itu biasanya persyaratan untuk tidak mengikuti kelas bahasa di kampus-kampus tertentu, Mas Indri. Jadi kampus saya itu 6 itu udah lulus, terutama yang di Giri itu 6 itu udah lulus, tanpa harus ikut kelas bahasa. Nah, saya kemarin nggak ada IELTS, maka saya ambil kelas bahasa 3 bulan sebelum saya kuliah. Maka saya mulai kuliah master itu 2016. Oh, jadi Bang Rajib dulu ngapainnya tanpa TOEFL sama IELTS juga berarti, Bang? Nah, waktu itu saya apply pakai, ini pertanyaan bagus nih, pakai TOEFL, dan di sini TOEFL tidak berlaku ya. Nah, dari manakah hasil TOEFL itu? Dari hasil 1 bulan di Global English bersama saudara Indra Dewanov dan rekan lainnya. Jadi saya tuh masuk kampung Inggris ya. Ini teman-teman semuanya saya flashback, saya mengulang sejarah sama Mas Indri ketika kami naik jeep ke Gunung Kelut. Jadi teman-teman katanya di Gunung Kelut itu masa kami itu baru meletus, dan kami sama Mas Indri ini nanam pohon ya. Saya nggak tahu gimana nasib pohon, apakah udah gede atau belum. Udah gede, alhamdulillah lah, sedekah jariah. Udah gede ya. Jadi itu waktu itu. Nah, di sana saya belajar 1 bulan di GE, saya dapat TOEFL 500 berapa ya? 520. Dari skor sebelumnya itu 200, dari 200 ke 550. Dan itu berkesan banget ya di waktu itu di kampung Inggris. Dan waktu itu saya sudah menghilangkan statement enggak bisa bahasa Inggris. Dan habis itu saya alhamdulillah mulai belajar sedikit demi sedikit saya bisa. Dan kemarin saya ambil kelas bahasa karena sertifikat TOEFL tidak berlaku kecuali TOEFL Internet Based Test yang IBT. Itu berlaku. Mahal juga kan? Dan biayanya sama saja seperti IELTS. Nah, jadi teman-teman coba ceklah kira-kira potensi yang baik. Begitu. Luar biasa sekali. Oke. Ada lagi, Bang Indre? Udah ya? Yang lain. Yang lain dulu. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang 2 orang nih dari Aceh nih. Tadi saya lihat ada 2 orang dari Aceh. Monggo. Ya, dari Aceh tadi ada Scholarship Hunter sama siapa tadi? Sama si Ade, saya nggak salah. Ayo, ya. silakan. Ya, kita santai aja ya sore hari ini. Santai aja, slow aja. Saya juga di sini belum maghrib kok. Ayo, monggo. Ada yang nanya? Nggak ada. Atau kalau nggak mau ngomong di chat aja deh. Mungkin malu-malu ada ya. Malu-malu. Oke. Ya, Bang, di sana kalau COVID sekarang gimana keadaannya? So far kita sekarang masih semi lockdown, di sini namanya PKP. Kalau di Indonesia kan PSBB ya. Malaysia namanya Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Dan sekarang beberapa akses dibatasi seperti operasi toko dan sebagainya itu terbatas sampai jam 10 dengan SOP yang ketat. Dan di sini ada aplikasinya, kita semua harus trace, harus tanda tangan, harus ngisi nama, ngecek suhu, sama sih kayak di Indonesia. Cuman di sini kepatuhan masyarakatnya gila-gilaan sih, parah. Dan itu yang membuat Malaysia itu disiplin banget. Dan vibes-nya COVID di Malaysia itu nggak hilang. Sampai saat ini ya, vibes COVID itu belum hilang. Di Indonesia, Jadi bukan saya menyepelekan, bukan. Tapi di situ saya bangga sebenarnya. Kenapa? Kita bodoh amat. Kita bodoh amat sama virus. Jadi yang penting usaha ada, cari makan bisa, hidup bisa, ngapain pun bisa di Indonesia. Pariwisata sih yang penting. Di sini pariwisata kacau. Habisan. Tempat saya waktu itu sekarang sudah berubah. Jadi travel itu kan salah satu lumbung usaha teman-teman mahasiswa. Tapi sekarang sudah mandek gara-gara COVID. Ya, semoga tetap sehat-sehat ya. Juga teman-teman di sana ya, Bang ya. Amin. Ayo yang lain monggo, yang dari Rusia tadi. David. Kadian masih ada nggak ini? Kadian 1 bulan yang lalu kalau nggak salah juga jadi narasumber di webinar hari ini nih.
Oh, salam Ayo hormat kepada teman-teman. narasumber. Bang, Ayo, nanya lagi Bang. Berarti di sana, oh ya ayo, tuh ayo Bang, udah. Bang Silakan Indra. udah. Kalau untuk bisnis, kampusnya yang bagus apa Bang kalau di Malaysia Bang? Bisnis. MSU, Management Science University, MSU, itu swasta. Itu swasta Bang ya. Swasta. Itu bagus banget. Karena gini Mas Indri, nggak selamanya negeri itu bagus ya, dan itu saya percaya sih. Di Indo tuh kita punya kampus-kampus swasta tuh bergengsi banget. Jadi, salah satunya di sini karena tadi saya bilang ada Taylor's, ada Monash, ada Sunway, itu kampus-kampus swasta bergengsi. Yang ya jelas biayanya ya biaya sultan lah. Tapi kalau memang bisa survive, why not begitu. Teman-teman saya ada yang alumni dari sana dan selesai juga. MSU itu masuk yang agak murah sih MSU ketimbang swasta lain. Karena ada manajemen. Gimana udah? Beasiswanya gimana masuknya tuh? Biasanya pas ongoing. Ongoing ini berarti ketika kita sudah dapat CGPA atau IPK. Jadi mau nggak mau kita harus usaha dulu nih di awal nih, ngeluarin modal dulu nih di awal begitu. Tapi saran saya di Indonesia tuh nggak salah deh. Bisnis school apa sih? Bisnis school. Saya lupa di Jakarta. Dan itu sama sih taraf pendidikannya dan sertifikatnya yang mahal di situ. Jadi teman-teman jangan mandang bisnis itu harus di kampus-kampus bisnis bergengsi, enggak. Sertifikat sih menurut saya. Bisnis syariah Kak, kampus mana yang bagus dan di mana? Di kampus saya lah, HIUM, International Islamic University Malaysia. Syariah. Bisa kemarin teman-teman Sofi Mutmainnah kalau memang mau HIUM bisa untuk S2. Karena di sini ya, di HIUM Institute Islamic Banking of Finance, itu IIBF, itu nomor 1 di dunia. Untuk Islamic Banking and Finance, nomor 1 di dunia, itu di IIUM. Nomor 2-nya di UK, kalau saya nggak salah di Birmingham. Karena kalau teman-teman tahu Pak Syafi Antonio, itu alumni IIUM, pendiri Tazkiyah Bogor, tuh pakar ekonomi syariah di Indonesia. Jadi banyak banget penyumbang-penyumbang pakar ekonomi Islam dari kampus saya. Dan memang unggulnya di situ. Saya aja yang nyasar ke politik. Tapi karena saya menikmati itu, ya udah saya di sini aja. Yang penting teman-teman di sini pasti improve banget sih bahasanya. Karena internasional banget kan. Dan mantan Perdana Menteri Turki itu pendiri jurusan saya, Ahmet Davutoglu. Ketika periode pertama Erdogan presiden, dia tuh PM itu, nggak usah salah. Tapi karena masalah politik ya biasalah, Ahmad Davutoglu mundur. Dan banyak banget alumni-alumni lain yang teman-teman pasti tahu lah. Oke. Kemudian dari Ilham tuh Bang, kalau untuk menempuh sekolah di sana dengan mandiri gimana? Kenapa harus mandiri? Kenapa tidak BCA? Kenapa tidak BNI dan sebagainya? Jadi gini teman-teman, untuk yang mau kemari mandiri bisa. Untuk Ilham, saya mandiri sekarang Mas Ilham. Saya bekerja sekarang. Jadinya teman-teman kira semuanya di sini dengan beasiswa. Saya ini bekerja sekarang. Dan untuk kebutuhan harian apa segala macam saya kerja. Daripada memilih beasiswa yang harus menunggu yang lain-lain, teman-teman bisa memberikan pilihan untuk bekerja. Tapi tidak recommended bagi yang degree ya, bagi yang S1. Karena pasti merepotkan banget karena banyak banget subjek. Teman-teman yang PhD biasanya rata-rata bekerja semua. Karena ya subjek ataupun mata kuliah udah nggak ada, ambil seperlunya aja dan teman-teman pasti tahu bahwa mereka itu lebih prioritas ke kegiatan yang lain daripada harus melulu ke kelas begitu. Jadi itu sih untuk Mas Ilham yang mau mandiri, pastikan Mas Ilham ini mau ke jenjang yang mana gitu. Tapi kalau memang kalau Mas Ilham nggak mau mandiri, masih ada option kita bisa BRI, kita bisa. Terima kasih Mas Ilham. Saya suka bercanda juga. Oke, terima kasih Bang Rajib, luar biasa sekali, kocak deh Bang Rajib ya. Ya teman-teman, mungkin ini sudah di penghujung acara. Teman-teman silakan boleh open kameranya karena kita mau foto bareng dulu nih sebelum sesi webinar beasiswa ini kita akhiri. Bang Rajib, thank you banget ya untuk insight-nya di sore hari ini, waktunya dan juga sharing-nya. Sangat bermanfaat tentunya buat kita semua. Silakan
ING, Info Seminar Nasional, dan juga Kulwab Never Stop Learning. Kita nanti hadir kembali webinar seperti ini setiap bulan, jadi tungguin aja informasinya. Dan yang udah masuk di grup, jangan keluar dari grup, karena baik itu luar negeri maupun dalam negeri ya. Oke, baik, udah ready semuanya? Wah, kelihatan kan sekarang wajah cantik dan gantengnya ya. Oke, boleh selaku host Kak Rozan dibantu untuk fotonya sesi hari ini. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Iya, oke deh. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi di webinar Kampung Course X Ota Community. Terima kasih sekali juga buat Bang Rajib, Bang Indre, Bang Rozan juga yang sudah membantu di hari ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah hadir ya. Jumpa lagi di webinar selanjutnya. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih serta mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan selama pelaksanaan webinar kali ini. Saya Ain, mohon undur diri dan pamit dari Zoom meeting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bang Saya mohon Rajib. izin semuanya, terima kasih. Mas Indri. Bang. Terima kasih semuanya. Ditunggu di sini ya. Ain langsung jadi announcer beritanya, suaranya bagus banget. Oh, thank you. Langsung di dubbing. Sangat potensial, keren. Hati ya semuanya. Ya, bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.